Halo guys, kembali lagi di Otopart.id. Di segmen video unboxing kali ini, kita mau nge-review produk terbaru dari Orca. Ini adalah head unit Android terbaru Orca ADR 9988 seri Pro Plus generasi kedua yang comeback dengan spesifikasi yang lebih canggih dan fitur yang lebih keren. Buat teman-teman yang mungkin sudah pernah membeli head unit Android sebelumnya, pastinya sudah nggak asing lagi ya dengan merek Orca. Jadi Android Orca ini ada 3 segmen produk yang berbeda. Ada Eco Series yang termurahnya. Ada Standard Series ya, kelas menengah, biasanya RAM-nya lebih besar, RAM 2GB, dan juga udah ada voice command. Dan ini adalah Orca seri Pro Plus. Jadi ini adalah flagship produk dari Orca dengan spek yang paling lengkap. Ada 3 ukuran, yaitu 7, 9, dan 10 inci. Kita bahas sekilas ya guys perbedaannya. Jadi dari Orca seri Pro Plus generasi kedua ini ada beberapa peningkatan dibanding yang sebelumnya. Jadi kita buatkan perbandingan. Yang di kiri ini adalah Pro Plus generasi sebelumnya, dan di kanan ini adalah Pro Plus Gen 2. Kita bisa lihat ya, pertama touchscreen-nya yang lebih ergonomis. Kini model desainnya udah right hand drive. Jika sebelumnya tombol power, volume up down-nya semuanya di kiri ya. Sekarang tata letaknya sudah diubah menjadi di sebelah kanan, yang memudahkan penjangkauan tangan dan jari kita saat kita mau mengoperasikan head unit ini di mobil. Kemudian fitur audionya di generasi kedua ini juga lebih lengkap, nanti kita akan bahas. Dan untuk prosesor chipsetnya di generasi kedua ini menggunakan octa-core A55 chip yang di atas kertas itu lebih kencang, dan hasil tes benchmarknya menunjukkan speednya itu 150% lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat ya gimana respons dari head unit ini dengan spek yang sudah ditawarkan. Untuk spek memorinya, model ukuran 7 inci memiliki RAM 2GB dan storage 32GB. Sedangkan di model 9 dan 10 inci, speknya 2 kali lebih besar ya, RAM-nya 4GB dan internal storage 64GB. Sekarang mari kita unboxing guys, kita lihat sama-sama nih apa aja isinya. Nah, ini kemasan baru dari Orca seri Pro Plus Gen kedua ya guys. Ada tulisannya nih Pro Plus G2 Series. Jadi pertama kita buka kemasan. Ada buku panduan serta kartu garansi. Kemudian di baliknya adalah head unitnya dengan desain bodinya ya guys. Kita bisa lihat nih heatsinknya lebih tipis, lebih slim dari yang sebelumnya. Ini kita lihat dari sisi-sisinya ya, terlihat ada sedikit perbedaan. Dan juga layar panel head unitnya sekarang semuanya udah di kanan dengan desain RHD atau right hand drive. Lalu di dalamnya ada paket aksesoris untuk pemasangan seperti kabel USB port 2 buah, ada soket pre-out untuk RCA audio, kabel soket kamera mundur, ada modul GPS, ada bracket besi, dan juga sudah dapat ini ada soket power untuk mobil Toyota ya yang menjadi standarnya, dan juga sudah include 2 buah kamera DVR depan dan belakang yang bisa digunakan untuk merekam kejadian perjalanan dan bisa langsung terintegrasi dengan head unitnya. Ini adalah perbandingan antara yang ukuran 7 dan 9 inci ya guys. Kita sama-sama nyalakan dan sambil kita bahas ada apa aja fitur-fitur yang baru di Orca seri Pro Plus Gen 2 ini. Pertama, dari segi tampilan user interface-nya yang sekarang terlihat lebih simple, lebih fresh, dan juga lebih elegan. Di bawah ini kita bisa mengganti, ada icon-icon aplikasi di homepage-nya yang bisa kita ubah sesuai dengan preferensi dan favorit kita. Kemudian di sisi atas ini ada widget multimedia untuk kita berpindah mode dari music USB, atau kita mau pindah ke radio atau Bluetooth. Kemudian yang baru sekarang di Pro Plus ini juga sudah ada fitur light dan dark mode. Desain antarmuka yang
bisa menyesuaikan untuk kondisi siang hari atau malam hari. Jadi tampilannya beda nih guys. Kalau lagi pagi dia lebih terang, kalau pagi malam dia akan lebih gelap warna interface-nya. Kedua, resolusi layarnya di Pro Plus Gen 2 ini terlihat jauh lebih jernih dari yang sebelumnya. Karena standar resolusinya meningkat menjadi 1280 x 720 pixel yang lebih detail dan clear. Ini kita contohkan guys saat kita putar videonya. Terlihat ya, detail-detail warnanya lebih cerah dan yang hitam lebih hitam dan warna-warnanya itu lebih hidup. Ketiga, yang baru juga adalah konektivitas smartphone-nya yang kini lebih up to date. Yang sekarang ini sudah support wireless Android Auto. Jika di generasi sebelumnya masih harus pakai kabel untuk Android Auto, sekarang untuk konektivitas Android Auto kita cukup connect Bluetooth dan kita akan bisa langsung menggunakan tampilan Android Auto-nya. Ini adalah kabar baik buat teman-teman pengguna Android, jadi tidak kalah dengan pengguna iPhone yang sudah bisa wireless CarPlay. Tampilan Android Auto-nya juga terupdate nih guys. Kita bisa melakukan voice command "Oke Google". Oke Google, apa ramalan cuaca hari ini? Saat ini suhu di Tangerang 31 derajat disertai kabut tipis. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 32 derajat dan terendah 25 derajat. Untuk menavigasi jalan, untuk membuat pesan WhatsApp, untuk mengecek ramalan cuaca. Keren banget guys, seperti Jarvis di Iron Man ya. Keempat, ada yang baru pada fitur setting audio atau DSP Digital Signal Processornya guys, yang sekarang lebih komplit. Ada fitur equalizer 31 bands parametric, dan kita bisa save, ada bank memorinya yang sudah disediakan. Ada fader balance, dan ada gain control dan juga phase control. Dengan sistem audio 5.1 kita bisa mengubah volume gain dari masing-masing channel front left, front right, rear right, center, bass ya. Bila kita pasangkan subwoofer, kita bisa ubah fasenya juga, tidak terbalik di setiap masing-masing channel. Lalu juga ada crossover untuk front, rear, center, dan subwoofer. Kita bisa atur masing-masing high pass dan low pass filternya dengan pilihan slope-nya juga. Ini kita tes ya guys. Bila low pass filternya pelan-pelan kita ubah dan high passnya kita juga ubah. Jadi kita bisa mainin. Kalau kita tarik, suaranya makin tipis ya. Kita bisa mendengarkan perbedaan. Ya, ini menunjukkan crossovernya berfungsi dengan baik sesuai dengan HPF dan LPF yang kita set di awal. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting adalah fitur time alignment. Di sini ada 4 channel time alignment yang bisa kita set time delay-nya, mulai dari 0 sampai 20 ms untuk setiap channel speaker yang terpasang. Ini bawaannya kalau dari soket H input ya, dari yang soket speaker, akan otomatis yang depan untuk front dan yang belakang untuk rear. Fitur time alignment ini berguna untuk mendelay speaker yang posisinya jauh atau lebih dekat dari kita saat di mobil. Jadi supaya saat kita duduk, suaranya bisa sampai di telinga kita di waktu yang bersamaan. Jadi dengan adanya fitur ini membantu untuk menciptakan center sound image.
di mana suara itu terdengar seolah-olah dari tengah mobil kita. Jadi dashboard kita ini serasa suasana panggung konser gitu guys. Sedikit tips untuk setting time alignment-nya. Sobat bisa set speaker kirinya di 3 ms dan speaker kanannya di 4 ms. Kemudian kita bisa geser sedikit untuk yang time alignment speaker kanan atau yang channel kanan. Kita naikkan dikit aja 0,2, 0,4 atau 0,6 supaya center image-nya itu lebih geser ke kiri kalau dirasa terlalu ke kanan, atau kita bisa kurangin dikit kalau kita mau center image-nya itu lebih geser ke kanan bila kita merasa itu suaranya posisinya terlalu di kiri banget gitu. Sekarang kita mau lihat nih guys, gimana performa head unitnya saat terpasang di mobil. Ini kita pasangkan head unit yang ukuran 10 inch, kita instalasi di Honda HR-V. Ini kita bisa lihat guys, pertama kita mau lihat saat lampu mobilnya mati, layar antar mukanya tampilannya masih yang light mode ya, warna-warna ikonnya lebih terang, lebih jelas. Tapi kalau lampu mobilnya kita nyalakan, user interface-nya berubah jadi dark mode. Jadi ini asumsinya di malam hari kita akan nyalakan lampu ya. Jadi saat malam hari tampilannya tidak membuat kita silau. User interface yang adaptif ini menurut kami adalah fitur yang cukup inovatif ya di dalam head unit. Bisa menyesuaikan kondisi dalam mobil saat lagi siang hari atau malam hari. Jadi lebih nyaman untuk mata kita. Head unit ini juga kompatibel dengan steering wheel bawaan mobil, umumnya seperti head unit Android lainnya. Di sini ada settingannya guys. Kemudian ini kita coba lihat fitur DSP-nya, ya seperti yang kita bahas tadi, ada equalizer, ada crossover dan ada time alignment. Overall, layarnya cukup responsif, refresh rate-nya cukup baik, smooth dan tidak terasa lag sama sekali. Kemudian kita coba putar video. Terlihat ya resolusi layarnya yang jauh lebih baik dan jauh lebih jernih dari yang sebelumnya. Jadi yang di baru ini kita juga bisa pilih konektivitasnya. Kita mau Android Auto atau Apple CarPlay. Atau kita juga bisa pilih screen mirroring. Buat teman-teman yang membutuhkan fitur ini, misalkan di HP-nya belum bisa Android Auto, belum bisa Apple CarPlay, jadi kita bisa juga menggunakan screen mirroring dengan settingannya ya, seperti ini guys. Kemudian untuk fitur DVR atau video recorder, kita bisa cek ini guys, resolusi kameranya sangat jernih. Kedua kamera depan belakang sudah menggunakan analog HD 1080 pixel. Jadi kamera depan dan kamera belakang kita tes nih guys, tampaknya saat lagi di jalan. Cukup bagus ya resolusinya untuk merekam kondisi mobil saat lagi kondisi pagi, siang maupun malam hari. Kemudian kita juga bisa cek replay hasil rekamannya di sini guys. Untuk penyimpanan rekamannya kita harus menggunakan eksternal flash disk ya. Disarankan untuk menggunakan ukuran 32 GB atau 64, di mana 32 GB bisa merekam 40 jam videonya secara nonstop. Ada fitur cycle recording, jadi dia akan menimpa video-video yang lama dengan video-video yang terbaru. Review dari kami, head unit Android Orca Pro Plus Gen 2 ini memiliki banyak kelebihan dan improvement dibanding yang sebelumnya. Resolusi layar di Gen 2 ini jauh lebih jernih, kualitas suara jauh lebih baik dengan adanya fitur DSP yang lebih lengkap, dan juga konektivitasnya yang lebih up to date dengan adanya wireless Android Auto, wireless CarPlay, dan kita juga bisa switch mode menjadi screen mirroring. Spesifikasi memorinya juga lebih dari cukup
untuk kegunaan sehari-hari di mobil. Yang 7 inci ada RAM 2GB, memori 32GB, sedangkan yang 9 dan 10 inci menggunakan RAM 4GB dan memori 64. Dan yang terpenting adalah chipset terbaru A55 di head unit Android ini memberikan performa dan speed yang 2 kali lebih cepat. Jadi sangat terasa ya performanya, clock speednya, dan juga refresh rate-nya tidak nge-lag, tapi smooth dan lebih smooth dibanding yang sebelumnya. Menurut kami, Orca Pro Plus Gen 2 ini sangat worth it ya untuk dijadikan head unit pilihan buat sobat yang menginginkan fitur yang lengkap dan value for money yang terbaik. Oke guys, itulah tadi review dan unboxing kami mengenai Android Orca ADR9988 Pro Plus Gen 2. Semoga video ini membantu sobat yang sedang memilih atau mempertimbangkan produk head unit. Buat sobat yang ingin mengupgrade head unit Android ini, bisa menghubungi WhatsApp kami di 0858 900 8522 atau berkunjung ke workshop. More info, link di deskripsi. Terima kasih guys kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dan review lainnya dari Autopart.id. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang membutuhkan. Salam Sobat Autopart, sampai bertemu di video selanjutnya.